Halo guys, bukan Josolimi di sini dan welcome back to review suka-suka. Oke, jadi sambil menunggu kabar PO iPhone 13 series dari iBox, jadi aku akan review aksesoris MagSafe apa yang aku suka dan yang aku pakai. Jadi yang pertama ada Move MagSafe card holder, dan ini card holdernya bener-bener magic. Nanti aku review. Terus ini juga ada cooler MagSafe juga, jadi tinggal ditempel aja. Mereknya dari Keep. Ini juga belum aku buka guys, kalian bisa masih lihat ini disolasi. Dan di belakangnya sini ada MagSafe Warbank dari Keep juga. Buat yang coolernya nih nanti aku akan cobain guys, apakah memang coolernya nih works, apakah bisa mendinginkan handphone ketika lagi digeber, lagi panas-panasnya gitu. Dan aku sampai beli ini dia guys, termogan buat ngecek apakah bisa menurunkan suhunya. Terus aku cobainnya di iPhone XS ku guys. Loh, kok bisa? Ya bisa lah. Kalian langsung aja pakai MagSafe case ini guys. Belinya di mana? Ya pasti di toko aku guys, yaitu di ngecase.id. Jadi aku jual mulai dari iPhone X sampai iPhone 12 Pro Max. Nanti buat iPhone 13 seriesnya tuh soon ya pasti datang. Jadi kalian bisa pakai MagSafe case ini buat nempelin aksesoris MagSafe-nya. Tapi pas video ini dibuat, MagSafe case buat iPhone X, buat iPhone XR, dan buat iPhone 11 itu lagi habis guys. Karena kemarin pas 10.10 aku nyetoknya juga nggak banyak, terus langsung habis guys. Jadi ya udah deh, nggak usah banyak cincong, langsung aja kita unboxing yang ini dulu guys, karena aku juga nggak sabar. Barangnya baru datang tadi siang dan langsung aku review. Oke guys, yang pertama ada dari MagSafe card holder, dan ini sudah aku pakai. Terus ya ada banyaknya dikit lah, entah kenapa pas aku beli ada banyaknya sedikit, jadi ya udahlah ya. Tapi di sini bahannya tuh kulit sintetis dan kalian bisa masukin kartunya di sini guys. Ya simpel aja sih, gini aja. Ini bisa dibuat stand HP dan bisa dibuat gini juga. Nanti langsung aja kita review guys. Ini dia guys, aku mau bukain yang coolernya dulu. Nah, ini kita minggirin. Nah, ini dia guys coolernya. Dapat apa aja? Ya udah langsung aja kita buka guys. Nah, ini dia guys coolernya. Ini apa ini? Oh, jadi buat handphone kalian yang belum ada magnetnya, ini dikasih magnet gratis guys, satu piece aja tapi ya, biar cooler kalian bisa nempel. Di baliknya dulu ini ada buku petunjuk lah seperti biasa, nggak kita lihat. Terus di sini ada kabelnya buat aktifin ke coolernya itu guys. Jadi ini buat nyambung ke coolernya, dan ini buat nyambung ya biasanya sih power bank ya. Terus ini dia guys coolernya. Nah, bentuknya sih lucu ya, kayak yoyo ya. Buat kalian yang main yoyo pasti kalian tahu deh, ini bentuknya kayak yoyo persis. Dan langsung aja kita kletek guys. Nah, ini aku cobain misalnya pakai magnet yang dikasih dari Keep-nya, apakah menempel? Ya pasti sih nempel dia, dan ini cukup kuat ya guys nempelnya. Terus aku cobain nempel di sini aja guys sekilas. Oke, kuat. Nggak jatuh guys. Oke. Dan kita lanjut ke ini dia guys, power banknya. Ini kalian bisa lihat masih disegel. Dan ini aku ambil yang 10.000 mAh. Juga ada yang jual kalau nggak salah 4.200 mAh deh. Tapi ya kalau menurut pribadi aku sendiri, power bank di 4.200 mAh itu kayak percuma gitu ya. Jadi dibuat ngecas kali aja sudah habis baterainya. Makanya aku ambil yang 10.000 mAh ini. Seberapa besar bentuknya? Kita lihat guys. Oke. Dan kita pinggirin dulu guys. Di dalamnya ada apa aja? Kita buka, ini dia guys. Dapat pouch, oke lah lumayan, dan dapat USB Type C. Ya cuma gitu aja guys. Dan ini ada buku petunjuk. Langsung aja kita bukain yang ini guys. Oke. Dan bentuknya ini compact banget. Kalau misalnya dibandingin dengan card holder, sama guys. Jadi buat kalian yang punya Move card holder ini, jadi ukurannya sama ya. Dan
Ya ini habis kena sidik jari. Terus di sini juga ada stand guys buat handphone kalian. Ya baterainya masih sisa 2. Di sini USB Type C. Langsung aja kita cobain guys. Nah, ngecas kan? Tapi ketika kalian ngecas gini ya, itu cuma keluar notif ngecas gini aja. Nggak keluar apa simbol MagSafe-nya ya, karena bukan iPhone 12 series guys. Oke, langsung aja masuk ke review sekarang guys. Oke guys, jadi setelah aku cobain selama 1 hari, aku akan review mulai dari ini dia guys, card holdernya dulu. Untuk dari bahannya di sini menggunakan kulit sintetis ya, tapi tenang aja, untuk dari feel-nya tuh juga bener-bener premium banget, dan di sini jahitannya juga lumayan kuat. Nggak ada yang nggak ada yang brodol gitulah. Tapi mungkin kalau kalian lihat di sini ada yang penyok, yaitu pas aku beli baru entah kenapa dapat barang yang penyok, padahal harganya juga nggak seberapa murah. Jadi kayak ya udahlah ya. Dan kenapa sih aku ini bilang card holder magic? Karena sudah ada magnetnya, desainnya juga tipis, habis itu bisa dijadiin stand HP, dan stand HP-nya tuh ada 3 macam guys, seperti mode portrait biasa gitu, mode landscape yang nempel dengan meja, habis itu bisa mode landscape yang ngawang guys, jadi kayak lebih naik sedikit gitu. Itu aku buat nonton film sambil makan, buat nulis tugas, habis itu buat lihat YouTube. Jadi itu berguna banget sih mode landscape-nya yang seperti ini ya. Habis itu untuk penyimpanan kartunya di sini bisa sampai 3 kartu ya. Tapi sih kalau aku pribadi kayak nggak sampai hati gitu ngasih 3 kartu ke dalam card holder ini. Aku sih biasanya maksimal sih 2 ya. Karena kalau aku kasih 3 kartu nanti takutnya lower guys, nggak rapet lagi. Habis itu di sini juga bisa dijadiin kayak holder gitu guys. Jadi kalian pas HP-an, mungkin kalian pas lari gini ya. Jadi ini bisa dijadiin pegangan gitu, dan ini bener-bener nyaman banget sih. Terus untuk kekuatan magnetnya di sini juga bener-bener kuat. Nih kalian bisa lihat, ini tuh goyang-goyangin gini nggak jatuh guys. Jadi mantep banget sih nih kekuatan magnetnya ya. Menurut aku ya, aku nggak pernah nemuin card holder yang fiturnya selengkap ini di harga segini ya. Mungkin ada card holder yang lebih murah, tapi ya mungkin fiturnya juga lebih sedikit ya. Terus untuk harganya berapa sih? Yaitu harganya di Rp380.000. Ya memang harganya sih cukup mahal ya untuk sebuah card holder. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan card holder MagSafe-nya dari Apple, itu harganya bisa seperempatnya guys. Lebih worth it ini sih kalau misalnya kalian cari MagSafe card holder dibandingin MagSafe-nya card holder dari Apple itu. Cuma memang di sini sayangnya nggak ada NFC-nya guys. Jadi ketika card holdernya itu lepas dari handphone kalian gini, itu nggak ada notifnya sama sekali. Beda ya kalau misalnya di punyanya Apple, itu ketika card holder kalian terlepas gini ya, itu maka muncul nanti di notif iPhone kalian, oi card holdernya lepas gitu ya. Dan menurut aku ini worth it banget ya kalau misalnya kalian sering pakai. Terus lanjut guys, yang kedua yaitu dari MagSafe Cooler buatan Keep. Nah ini dia, selama aku cari-cari di Tokped itu, untuk yang MagSafe Cooler ya itu cuma ada 2 aja sih. Kalau nggak punya yang Keep ini, ya punyanya si Black Shark itu. Harganya itu 2 kali lipat ya kalau Black Shark itu. Tapi memang secara kualitas Black Shark itu lebih terjamin ya. Nah, aku kan kepo guys. Memang kalau harganya setengahnya itu kita dapat seberapa bagus sih kualitasnya. Yang pertama sih dari segi build quality ya di sini sudah cukup oke. Ya memang bahannya dari plastik ya, tapi plastiknya juga kokoh. Terus untuk dari magnetnya ini benar-benar kuat banget ya. Kalian bisa lihat ini digerak-gerakin. Terus untuk maknanya di sini benar-benar kuat banget ya. Kalian goyang-goyang gini juga nggak bisa lepas. Terus ini fiturnya yaitu ya pasti ya mendinginkan sih. Tapi seberapa efektif sih cooler ini mendinginkan handphone kalian? Jadi tes pertama yaitu aku nyalain aja. Di cooler ini bisa dapat suhu berapa sih? Ketika aku nyalain sekitar 5-10 menit ya, di cooler ini bisa mencapai suhu 9 derajat Celcius guys. Dingin atau enggak? Ya jawabannya lumayan ya. Tapi misalnya kalau kalian cari yang super dingin kayak Black Shark gitu ya, yang bisa sampai 1-2 derajat, itu jelas lebih dingin Black Shark ya. Jadi memang dari segi harga ya memang nggak bisa bohong sih harga ya. Untuk dipakai di handphone seberapa ngaruh ya. Jadi aku tesnya tuh di PUBG Mobile ya, di settingan rata kanannya. Ketika sebelum pakai cooler ini, suhu handphone aku di bagian terpanas yaitu 43 derajat guys. Dan di sekitar bodinya itu sekitar 40 derajat ya, 39 derajat. Terus untuk di bagian layarnya itu juga di 39 derajat ya ketika belum pakai fan ini. Itu aku bermain selama 15 menit, 20 menit ya. Habis itu setelah aku
pasangin fan ini langsung straight ke iPhone gini, yang tadinya suhu terpanas 42 derajat jadi berapa ya? Jadi 33 derajat, 34 derajat. Terus untuk suhu yang di body sampingnya sini itu 39 derajat jadi 31 derajat, dan untuk bagian layarnya juga 39 derajat jadi 31 derajat. Jadi bisa dibilang pengurangan suhunya itu antara 8 sampai 10 derajat ya. Apakah itu cukup? Tergantung juga ya ke kalian. Kalau misalnya aku pribadi sih ya sudah termasuk cukup ya. Cuman misalnya kalau kalian nih cari yang cooler super dingin ya, cooler yang memang bener-bener buat profesional game ya, kalian ya aku saranin sih beli Black Shark cooler itu ya, karena di coolernya sendiri aja bisa sampai 1 sampai 2 derajat gitu. Tapi misalnya kalau kalian nih jarang-jarang main aja, atau misalnya nggak seberapa hardcore mainnya kayak aku, ya menurut aku ini sih sudah lebih dari cukup ya, bisa mendinginkan handphone kalian. Untuk harganya di sini yaitu Rp200.000 guys. Apakah worth it? Tergantung lagi ya. Kalau misalnya kalian jarang main, ya mending kalian nggak usah beli ini deh. Tapi misalnya kalau kalian sekedar main aja sehari 1 jam, sehari 2 jam, ini sudah lebih dari cukup deh menurut aku ya. Oh ya, aku juga lupa ngomong untuk ketahanan dinginnya gimana. Di sini aku sudah cobain nyalain selama hampir 1 jam ya. Dan selama hampir 1 jam itu dinginnya masih tetap dingin dan nggak ada penurunan dingin sama sekali guys. Terus lanjut yang terakhir yaitu dari power bank MagSafe buatan Keep ini guys. Jadi di sini keren banget ya, sudah dikasih pouch, sudah dikasih kantong yang tulisannya juga ada merek Keep-nya. Nah ini dia guys. Menurut aku dari segi bahan di sini sudah bener-bener premium ya, sudah bisa dibilang premium ya. Untuk di bagian belakangnya sini dari plastik ya pastinya, tapi plastiknya tuh halus guys dan enak banget digenggam. Sudut-sudutnya nih juga landai ya tepiannya. Jadi misalnya kalau kalian dipasang terus kalian pegang ini handphone kalian itu kayak nyaman lah. Terus untuk kapasitasnya di sini ada 10.000 mAh guys. Dan Keep juga menyediakan kapasitas yang kecil ya di 4.200 mAh kalau nggak salah. Cuma menurut aku pribadi ya, kayak percuma deh kita bawa powerbank 4.200 mAh. Dimana kalau misalnya kapasitasnya cuma 4.200, diisi sekali ke handphone kalian itu sudah habis. Kita nggak bisa buat ngisi lain-lainnya. Jadi ya aku ambil yang 10.000 ini guys, dan harganya cuma selisih 100.000. Untuk di sini fiturnya bisa wireless charging 5 watt, 7,5 watt, 10 watt sampai 15 watt guys. Untuk wireless chargingnya ya untuk MagSafe chargingnya itu. Untuk dari kabelnya di sini bisa sampai 18 watt ya kalau nggak salah. Terus ketika aku cobain nih gimana? Ketika aku cobain MagSafe-nya ini apakah panas? Karena kan kalian tahu sendiri ya, kalau misalnya ketika kita lagi ngecas terus HP-nya panas itu kan nggak baik ya guys buat baterai health. Di sini apakah panas selama aku cobain? Jawabannya adalah enggak guys. Jadi di sini aku sudah cobain selama 10 menit dan suhu HP-nya tuh ya cuma di sekitar 33 derajat, 32 derajat. Jadi termasuk hangat yang biasa lah bisa dibilang ya. Dan menurut aku outputnya bukan yang maksimal ya, bukan yang 15 watt ya. Ketika aku chat dengan pihak Keep-nya itu, ketika melakukan MagSafe charging ini di 7,5 watt ya, nggak terlalu gede juga nggak terlalu kecil, tapi ya enak juga, suhunya tuh terjaga gitu guys. Jadi ya aku di sini juga suka banget ketika kita ngecas simple aja tinggal nempelin gini, dan ini juga magnetnya kuat, nggak jatuh. Habis itu suhunya juga cuma hangat-hangat biasa aja. Terus di sini juga ada standnya buat stand di handphone kalian. Tapi menurut aku ini nggak aku pakai ya, karena standnya tuh ringkih, dan buat apa sih kita pakai stand ya? Padahal kan kalau kita ngecas HP kan nggak boleh dipakai ya guys. Usahain jangan dipakai ketika mengecas HP. Terus untuk harganya di sini berapa? Harganya di sini di 430.000. Apakah worth it? Menurut aku tergantung juga ya. Kalau misalnya kalian mempunyai aksesoris MagSafe ya kayak gini, terus kalian mungkin pingin gaya-gaya gitu ya, wih keren nih, powerbanknya juga minimalis, powerbanknya juga keren, cukup worth it lah ya, oke-oke aja lah ya. Cuma misalnya kalau kalian beli powerbank ini terus kalian nggak fungsiin ini bagian MagSafe-nya, ya percuma deh, karena kalian bisa mendapatkan powerbank dengan spek kayak gini mungkin di harga 200-300 ribu itu sudah dapat ya. Jadi semua balik lagi tergantung ke kebutuhan kalian. Terus nih, dari ketiga barang ini, ranking pertama jatuh kepada barang yang mana ya? Ya pasti jatuh ke ini dia guys, Move MagSafe Card Holder. Ini jelas-jelas praktis, aku juga sering banget pakai ini. Meskipun di rumah aku juga sering, di luar ya lumayan sering. Jadi ini
juara banget sih MagSafe card holdernya ini. Terus yang kedua yaitu aku bimbang sih sebenarnya antara si fan ini sama powerbank ini ya. Awalnya sih aku pilih yang kedua tuh powerbank ini karena jelas ya dari segi fungsionalitas aku lebih sering pakai nih pasti powerbank. Tapi lama-lama ya setelah aku pakai selama 1 hari ini si cooler kayak lucu aja gitu deh. Kayak asik ya kita nyalain cooler, kita terus pegang-pegang gini terus dingin. Habis itu kita encepin di HP terus HP-nya juga dingin. Jadi pilihan kedua aku jatuh kepada cooler ini guys, karena memang aku lebih sering menggunakan cooler ini daripada powerbank ini ya. Beda lagi mungkin kalau kalian yang suka traveling pasti powerbank ini lebih worth it ya. Tapi di sini bukan berarti yang terakhir itu barangnya jelek guys, karena sama-sama bagusnya deh, tergantung ke kebutuhan kalian aja. So sekian dulu guys video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di komentar di bawah ini guys. Dan kalau kalian suka videonya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini guys. Dan ya, see you in the next video guys.